Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Kawan-kawan, saudara muslim semua, kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah besar, yaitu kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika melamar Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dalam diam. Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama. Kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap dan ekspresi. Mereka bahkan konon syaitan pun tidak bisa mengendusnya. Mereka bisa menjaga izzah mereka hingga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkannya. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat hijrah, dan juga seorang mujahid perang yang gagah, berani, dan perkasa. Sementara Fatimah Ad-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat, penyayang, dan sangat peduli pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu ada di samping ayahandanya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak hanya jasmaninya saja. Kecantikan rohaninya melintas batas hingga ke langit yang ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya. Apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara keadaannya yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali bin Abi Thalib saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal risalah ini. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya. Muncul rasa-rasa yang dia pun tidak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar, kedudukannya yang sangat dekat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangan dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebut sajalah seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair. Ini tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tidak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebutlah Bilal bin Rabah, Khabbab, keluarga Yasir, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lain-lainnya. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga yang miskin pula. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dari dalam hatinya yang ia sendiri tidak mengerti. Apakah mungkin itu yang namanya cinta? Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya.
Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki dan gagah perkasa dan pemberani. Seorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang membuat syaitan pun berlari ketakutan dan musuh-musuh Allah bertukuk lutut di hadapannya. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Umar ibnu Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan juga datang melamar Fatimah. Ali pun reda jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri Rasulullah dengan membawa 100 ekor unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar kalau diuangkan dengan rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini. Karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Al-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan diri melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf di sisi Rasulullah karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka, tidak diduga, ternyata Rasulullah SAW pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat yang sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah SAW. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya, kawan?" seru sahabat Ali. "Mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat. Engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanya Ali tidak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku," kata sahabatnya. "Aku hanya pemuda miskin," kata Ali. "Apa yang bisa aku andalkan?" Sahabatnya pun menguatkan, "Kami di belakangmu, wahai Ali." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan dirinya menjumpai Rasulullah SAW untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Fatimah untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah SAW dan lama tertunduk diam hingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini, beliau sallallahu alaihi wasallam terkejut. Bagus, wahai ibnu Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu tunggulah jawaban Fatimah putriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah itu pertanda kesetujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendekati Ali karimallahu wajh dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tidak ada yang aku sembunyikan darimu
Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang dan sebuah baju zirah dari besi. Dengan tersenyum Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah. Dan juga tidak mungkin engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu. Juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku, wahai Ali. Engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum menikahkan engkau di bumi." Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib pun menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bahagian. 1 bahagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bahagian untuk wewangian, dan 1 bahagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tetamu yang menghadiri pesta. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah SAW mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham dan Ali ridha mahar tersebut." Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka penuh dengan hikmah, walaupun diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikahi dengannya." Ali pun bertanya, mengapa ia tidak mau menikah dengannya? Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Sambil tersenyum Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu sendiri." Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai kita seperti Fatimah dan Ali. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.